Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Kurniati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Saya berasal dari kelas 2023F dengan nomor akhiran NIM 74227. Pada kali ini saya ingin menceritakan kisah tentang asal-usul Desa Sedayu Lawas. Pada zaman dahulu, ada sebuah wilayah yang masih kosong, yang artinya belum ada penduduknya. Wilayah tersebut berupa hutan belantara yang terkenal akan keangkerannya. Hutan tersebut mendapat istilah Jalmo Moro, Jalmo Mati, yang artinya siapapun yang melewati atau memasuki hutan tersebut tidak akan bisa kembali lagi. Cerita itu pun tersebar kemana-mana hingga terdengar oleh Raja Sri Sultan Tawang Alam. Sri Sultan Tawang Alam yang mendengar hal tersebut kemudian memerintahkan putra keponakannya yang bernama Surawikrama. Surawikrama pun dianugerahi oleh Sri Sultan Tawang Alam dua buah senjata, yaitu pedang Kangkamas dan gentong alias kendil. Kedua senjata itu pun menjadi lambang atau simbol dari wilayah tersebut yang konon kabarnya masih tersimpan di sebuah gua Gunung Menjuluk yang berada di wilayah selatan. Temenggung Surawikrama pun diserahi Sri Sultan Tawang Alam sebuah wilayah yang sangat luas, yang dimana dari sebelah barat hingga ke Desa Parang dan sebelah timur ke Kecamatan Panceng. Dan perbatasan tersebut sampai sekarang masih digunakan sebagai perbatasan Kabupaten Lamongan. Adapun wilayah Sri Sultan Tawang Alam meliputi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik, dan Madura. Setelah Sultan Temenggung Surawikrama meninggal, ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Rangga Jaya Sasmita. Raden Rangga Jaya Sasmita menikah dengan seorang putri dari Madura bernama Dewi Supatmi. Pernikahan antara Raden Rangga Jaya Sasmita dengan Dewi Supatmi, mereka dikaruniai 3 anak, yaitu yang salah satunya adalah Dewi Raratangis yang akan menjadi sorotan dalam cerita ini. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang bernama Gajah Belang sedang bermain di pesisir lautan timur wilayah utara di sebelah timur wilayah pesisir pantai utara Laut Jawa, yang tepatnya berada di Watu Awang. Saat dia bermain-main, dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang rupanya adalah Dewi Raratangis. Saat dia bertemu, Gajah Belang itu terkejut, bahkan terheran-heran dengan kecantikan dari Dewi Raratangis yang merupakan cantik alami.
Dan meskipun Gajah Belang ini memiliki wajah yang jelek, dia memiliki sebuah kesaktian yang luar biasa. Kemudian Gajah Belang dan Dewi Raratangis, mereka saling jatuh cinta. Awalnya Gajah Belang yang jatuh cinta kepada Dewi Raratangis, tapi Dewi Raratangis lalu kemudian jatuh cinta juga kepada Gajah Belang. Akhirnya mereka pun menjadi pasangan kekasih, dan rupanya Dewi Raratangis adalah seorang putri yang sangat cantik sehingga tidak sedikit orang yang ingin memilikinya. Di tengah perjalanan cinta antara dari Dewi Raratangis dan Gajah Belang, ada seorang putra bangsawan yang berasal dari Tuban bernama Jaka Kuncir. Dia ingin meminang Dewi Raratangis. Begitu juga dengan Indra Suwarna, putra dari Klageng Rengel. Dia ingin meminang juga Dewi Raratangis ini. Tapi Dewi Raratangis tidak menyukai Jaka Kuncir maupun Indra Suwarna. Dia hanya mencintai Gajah Belang. Meskipun Gajah Belang memiliki wajah yang jelek, namun dia masih memiliki cinta untuk Gajah Belang. Dan Dewi Raratangis menolak lamaran antara Jaka Kuncir dan Indra Suwarna karena dia tidak mencintai mereka berdua dan kepercayaan mereka berbeda. Raden Ranggajaya Sasmita mengetahui hubungan antara Dewi Raratangis dengan Gajah Belang. Dia tidak ingin putrinya memiliki hubungan baik dengan Gajah Belang karena Gajah Belang adalah seorang layak jelata yang memiliki wajah yang jelek. Berbanding terbalik dengan Dewi Raratangis yang adalah putri Temenggung dengan memiliki wajah yang memiliki paras yang cantik sehingga banyak dikagumi oleh banyak orang. Dia ingin Dewi Raratangis dan Gajah Belang berpisah. Namun Dewi Raratangis tidak ingin berpisah dengan Gajah Belang. Jadi dia masih tetap bersama dengan Gajah Belang meskipun apa yang telah dikatakan oleh ayahnya. Dan Ranggajaya Sasmita pun tidak terima karena jika Dewi Raratangis bersama dengan Gajah Belang itu merupakan sebuah penghinaan baginya. Lalu Raden Ranggajaya Sasmita pun dengan segala usaha Raden Ranggajaya Sasmita ingin Dewi Raratangis dan Gajah Belang berpisah. Namun dengan semua usaha itu bukannya mereka berpisah, malah hubungan mereka semakin erat, dan hal itu pun menjadi sia-sia untuk Raden Ranggajaya Sasmita. Melihat semua usahanya sia-sia, dia pun menggunakan cara yang licik untuk menjauhkan Dewi Raratangis dengan Gajah Belang, yaitu dengan memanah Gajah Belang dengan memanah Gajah Belang hingga mati. Dia pun meluncurkan anak panah itu menembus dadanya hingga Gajah Belang pun mati dalam sesaat. Raden Ranggajaya Sasmita pun mencabut panah tersebut dan dia terkejut bahwa darah Gajah Belang yang menetes itu berwarna putih. Melihat keajaiban itu, Raden Ranggajaya Sasmita pun merasa bersalah karena perbuatannya yang ingin memisahkan putrinya
dari Gajah Belang itu adalah perbuatan yang buruk yang pernah dia lakukan. Dewi Raratangis pun mengetahui semua apa yang dilakukan oleh ayahnya, dari keinginannya untuk memisahkan Dewi Raratangis dari Gajah Belang, juga tentang pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya kepada Gajah Belang. Dewi Raratangis pun sedih karena Gajah Belang sudah tiada. Begitu pula dengan ayahnya, Raden Ranggajaya Sasmita, karena dia telah membunuh kekasih dari putrinya dan makin merasa bersalah setelah melihat kesedihan yang berada pada putrinya. Setelah melihat kesedihan pada putrinya, Raden Ranggajaya Sasmita pun merasa bersalah karena telah membunuh kekasih dari Dewi Raratangis. Karena sedih dan marah kepada ayahnya, Raden Ranggajaya Sasmita, Dewi Raratangis pun pergi dari rumah tanpa memberitahu siapapun. Mendapati kabar kalau putrinya yaitu Dewi Raratangis pergi dari rumah, Raden Ranggajaya Sasmita beserta keluarganya pun merasa kecewa karena telah kehilangan Dewi Raratangis. Dalam perjalanannya, Dewi Raratangis pun berjanji bahwa dia akan menjadi orang yang cantik selama-lamanya. Dia ingin menjadi orang yang cantik selama-lamanya. Dia ingin menjadi orang yang cantik selama-lamanya hanya untuk mengenal kekasihnya, yaitu Gajah Belang. Dia pun melakukan dia bertapa agar tujuannya itu tercapai. Dalam bahasa Jawanya itu disebut dadi wong ayu sak lawas-lawase, atau yang bisa diartikan menjadi cantik selama-lamanya. Dengan kisah tersebut, kemudian wilayah itu mempunyai kisah tersendiri juga, dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya di sekitar wilayah tersebut akan mengenang kisah dari Dewi Raratangis dengan mengenang dan mengabdikan nama tersebut, dibuatlah sebutan nama untuk daerah tersebut dengan kata Desa Sedayu Lawas. Jadi sebenarnya Desa Sedayu Lawas itu dari kata dadi wong sing ayu sak lawas-lawase atau sido ayu sak lawase. Dan begitulah akhir dari cerita asal usul Desa Sedayu Lawas yang merupakan desa saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan karena saya sendiri berada dalam kondisi yang tidak enak badan, dan saat perekaman HP saya tiba-tiba mati dan saya tidak ada waktu untuk merekam ulang karena kesehatan badan. Jadi sekali lagi mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.